Shalom, selamat sore sahabat PWK Immanuel Kabupaten Wonosobo yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Esther Pujono. Apa kabar semuanya? Senang sekali jika saat ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama dengan keluarga yang ada di rumah tentunya. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan angkat satu pujian. Sajeke aku nderek Gusti. Mari kita pujikan bersama-sama. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama dengan sahabat perempuan yang tergabung dalam PWK Immanuel Kabupaten Wonosobo. Kami datang bersama-sama untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan pimpin kami, beri kami mengerti, beri kami memahami akan firman-Mu, terlebih Tuhan, beri kami kemampuan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami juga bisa menyampaikan firman ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sahabat perempuan, dalam sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kami beri tema warisan abadi. Dasar dari firman Tuhan terambil dari Mazmur nomor 78 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan menolong membacakan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukan di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa pemazmur menasihatkan kepada kita sekalian agar di dalam kita mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita
agar anak-anak kita memiliki kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Pemazmur mengharapkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, agar kita menasihatkan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu dan keturunan kita semua. Setiap kita tentulah merindukan kehidupan anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidupnya baik, yang hidupnya berbahagia, yang hidupnya sejahtera, yang hidupnya berkecukupan. Bahkan lebih dari itu, orang tua menginginkan jikalau pada suatu saat dipanggil oleh Tuhan, bisa mewariskan, bisa ninggali kepada anak cucu kita yang kita cintai tentunya. Ada banyak orang tua yang rela melakukan pekerjaan apa saja, melakukan bekerja keras dari pagi sampai malam untuk mewujudkan impiannya, supaya anak-anak kita berbahagia. Bekerja dari pagi sampai larut malam, dijalaninya dengan senang hati. Bahkan sering melupakan kehidupan masa sekarang yang mestinya dinikmatinya. Semuanya tidak ada yang salah. Sah-sah saja kita melakukan semuanya itu. Hanya yang perlu diketahui bahwa memberikan warisan dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi, tidak menjadikan jaminan untuk anak kita bisa hidup berbahagia. Untuk anak kita hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada banyak yang sudah terjadi. Anak-anak yang dibesarkan dengan berkelimangkan harta, dengan sarana yang serba baik. Tetapi dikala anak-anak kita tidak bisa mengelola dengan hikmat yang dari Tuhan, tidak bisa mengelola dengan bijaksana, maka harta yang dimilikinya tidak sedikit membawa kehancuran bagi anak-anak kita yang kita cintai. Kehancuran anak-anak kita adalah menjadi petaka bagi kita, para orang tua. Dan menjadi penderitaan yang tak berkesudahan. Lalu, apa yang harus kita berikan kepada kita? Apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita hidup berbahagia? Di dalam Mazmur pasal 78 ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Inilah yang semestinya kita sampaikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menaruh kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatannya, tetapi memegang perintah-perintahnya dengan kuat. Hal itu ditegaskan juga dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 firman Tuhan dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Pemazmur menasihatkan kepada kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan, dalam situasi apapun dan dimanapun. Pada waktu kita duduk-duduk bersama-sama, mungkin kita makan bersama. Pada waktu kita berjalan-jalan menikmati keindahan alam di luar. Pada waktu kita berbaring bersama-sama, hendaknya kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan apa yang menjadi tujuan kita untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan? Yang menjadi tujuan utamanya adalah agar anak-anak kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu apa yang harus kita ceritakan kepada mereka? Yang harus kita ceritakan adalah puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian di sini adalah menceritakan kebaikan Tuhan, bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang masyhur, kebaikan-kebaikan Tuhan yang hebat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, kekuatan yang dari Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Itulah yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan juga kita ceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh para pendahulu kita. Pengalaman Nabi Musa dalam perjalanan memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju kepada tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai Nabi Musa dan bangsa Israel. Tuhan senantiasa melindungi, memimpin, menuntun, memelihara, mencukupi segala kebutuhannya, memberikan Musa sehat. Bahkan sampai hal yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Sepatu yang dipakai oleh Musa, bertahun-tahun dipakainya, tidak pernah rusak. Itulah penyertaan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Musa. Supaya apa kita menceritakan kepada anak-anak kita? Supaya anak-anak kita bertumbuh dengan hikmat Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan melakukan perintah-perintahnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan marilah kita juga belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang nenek, seorang oma, dan seorang mama. Seorang oma yang bernama Oma Lois, Nenek Lois, dan Oma Yunike. Yang sudah mendidik cucunya, mengenalkan Tuhan Yesus kepada cucunya, Timotius. Terdapat dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, ayat yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Inilah teladan yang sudah diberikan oleh Oma Lois. Dia menanamkan imannya kepada cucunya Timotius. Dia mewariskan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus kepada cucunya Lois. Cucunya Lois yaitu Timotius. Nah, dan ini sudah terbukti. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Oma Lois dan tentunya mamanya Yunike. Dikala boleh melihat Timotius bertumbuh secara fisik dan bertumbuh secara iman. Dan akhirnya Timotius bertumbuh menjadi seorang hamba Tuhan. Yang hidupnya baik, yang hidupnya berkenan, dan hidupnya diberkati menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan ditegaskan dalam firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16, bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat. Dikatakan demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat dari firman Tuhan yang begitu besar, yang begitu bermanfaat bagi pendidikan anak cucu kita. Sahabat PWKI yang dikasihi Tuhan, marilah dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada sore hari ini, marilah kita akan bertekad, marilah kita bersama-sama akan berkomitmen di dalam kita mempersiapkan dan mendidik anak cucu kita. Kita akan bersama-sama memulai, mendasarkan dengan kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita. Sehingga anak cucu kita semuanya akan menceritakan kembali kepada keturunannya. Keturunannya kembali akan menceritakan kepada keturunannya lagi. Dan seluruh anak cucu kita boleh menjadi anak-anak yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah warisan yang abadi, yang tidak akan pernah habis selamanya, yang harusnya kita wariskan kepada anak cucu kita. Kiranya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk kita bisa melaksanakannya. Sehingga kita akan menjadi seorang ibu, seorang tua, seorang nenek yang berbahagia, yang boleh melihat anak-anak kita menjadi anak Tuhan, yang hidupnya berkenan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam kami merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kami mohon Roh-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami, bahkan setiap hati orang yang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan akan berkati, agar kami berkomitmen untuk terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada anak cucu kami dan keturunan kami, sehingga semua keturunan kami boleh berbahagia, boleh percaya kepada Engkau, dan berikan keberanian kepada kami, para orang tua, para nenek, untuk kami memberikan warisan abadi kepada anak cucu kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat perempuan yang bisa kami sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kita boleh berjumpa di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.